Dan kami akan mengupdate informasi terbaru terkait dengan rencana pemakaman dari maestro musik Titiek Puspa yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. Dan ini adalah visual terkini, saudara, di mana jenazah sang maestro akan dibawa untuk disolatkan di salah satu masjid di Masjid An-Nur Perdatam setelah sholat Jumat. Ini adalah gambar terkini dari sana, saudara, mobil ambulans yang membawa jenazah sang maestro untuk disolatkan pada siang hari ini. Di rencananya, saudara, jenazah akan dimakamkan sekitar pukul 1 atau pukul 2 setelah sholat Jumat dan juga tentunya sholat jenazah di TPU Tanah Kusir. Almarhum Titiek Puspa meninggal di usia 87 tahun, saudara. Sejak semalam sejumlah tokoh juga sudah hadir di rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Yang tadi juga sudah kita simak bersama di Breaking News, sudah ada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang datang langsung ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa dan juga menyampaikan pesan dan kesan selama ini terhadap sang maestro. Dan saudara, jenazah almarhum Titiek Puspa disemayamkan di Wisma Puspa sebelumnya, saudara, dan rumah duka juga tadi kita lihat penuh dengan karangan bunga dari sejumlah tokoh, baik dari seniman, juga ada artis, musisi, hingga pejabat. Kalau tadi kita lihat bersama-sama juga sudah ada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang hadir langsung ke rumah duka. Tadi menyampaikan kesan setelah selama ini bertemu dengan Titiek Puspa. Dan juga yang Anda lihat saat ini, saudara, adalah visual terkini ambulans yang membawa jenazah sang maestro untuk disolatkan di Masjid An-Nur. Kalau kita melihat, saudara, memang Titiek Puspa disebut sebagai artis sang pengiring zaman karena memang karya-karya beliau sudah terdengar dari bahkan sejak Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno hingga saat ini, saudara, di tahun 2025 ini. Di usia ke-87 tahun, beliau masih tetap aktif. Kalau kita lihat di update media sosial beliau beberapa waktu lalu, beliau masih bersilaturahmi begitu, saudara, dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ketika kemarin Hari Raya Idul Fitri. Masih bercengkrama dan hadir halal bihalal mengunjungi Presiden Susilo ketika itu. Kita akan langsung menuju ke rumah duka terkait dengan rencana pemakaman. Kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Selamat siang, Putu. Seperti apa update informasi terkini dari rumah duka? Ya, selamat siang, Bella dan juga saudara. Tadi tepat sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat, begitu ada pergerakan di mana ini masih sesuai jadwal bahwa mendiang Titiek Puspa ini akan disolatkan, begitu nanti setelah sholat Jumat di Masjid An-Nur yang ada di kawasan Perdatam, Pancoran Timur. Jadi jaraknya kurang lebih sekitar 250 meter, begitu dari titik saya melaporkan saat ini atau dari Wisma Puspa yang merupakan rumah duka dari mendiang Titiek Puspa. Anda juga mungkin tadi bisa menyaksikan begitu ya lewat
lewat layar kaca bagaimana iring-iringan ambulans ini dikawal dengan beberapa pengamanan, kemudian diikuti di bagian belakangnya ini oleh kendaraan-kendaraan dari keluarga dan juga kerabat mendiang Titi Puspa begitu. Dari pagi hari sampai dengan saat ini tidak ada jadwal yang berubah, masih sesuai rencana yang disampaikan oleh keluarga pada konferensi pers tadi malam, di mana nantinya mendiang ini akan disolatkan terlebih dahulu di Masjid An-Nur yang sebentar lagi akan terlaksana begitu, karena nanti akan sholat Jumat dulu baru nanti disolatkan jenazahnya. Lalu setelah dari Masjid An-Nur Perdatam ini bergeser ke TPU atau pemakaman Tanah Kusir yang nanti akan menjadi peristirahatan terakhir bagi mendiang. Nanti juga ada beberapa tokoh begitu yang dikabarkan akan datang mengunjungi secara langsung karena tidak sempat hadir pada saat mendiang ini masih disemayamkan di rumah duka. Dari pagi hari sampai dengan siang hari ini sejumlah tokoh baik itu dari kalangan musisi, kemudian juga pegiat seni, ada juga kerabat dan tentu saja tokoh-tokoh publik begitu, pejabat publik ini nampak hadir untuk memberikan atau menyampaikan perpisahan terakhir bagi sang maestro musik begitu. Bahkan tadi yang disampaikan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, sosok Titi Puspa ini bukan hanya sekedar seniman saja, tapi juga pahlawan kebudayaan karena dari kiprahnya ini sudah mulai terjun ke industri seni begitu, bukan hanya dari era sekarang saja, tapi sudah dari era presiden pertama, yaitu baik itu di eranya Presiden Soekarno, Soeharto, kemudian sampai dengan Presiden Prabowo Subianto, nama Titi Puspa ini masih mewarnai layar kaca ataupun juga industri-industri seni lainnya, karena melihat dari daftar karya yang pernah diberikan atau dibuat begitu ya oleh mendiang, ini memang ada musik begitu, ada juga industri film, pernah juga menjadi produser, dan yang paling baru sebetulnya ini kita tahu begitu ya, sering disapa sebagai Eyang Titi, ini dekat dengan anak-anak, lagu anak-anak, sehingga proyek yang kemarin juga sempat dilakukan adalah proyek bersama anak-anak untuk membuat album khusus bagi anak-anak yang berisi karya-karya Titi Puspa yang sebelumnya sudah pernah dibuat ataupun juga lagu baru, di mana diantaranya bahkan ada yang di-medley dengan Indonesia Pusaka. Harapannya tentu saja anak-anak ini bisa menikmati musik sesuai dengan umurnya, tapi di dalamnya ini juga ada pesan-pesan moral yang disampaikan, baik itu cinta tanah air, bagaimana kemudian dasar negara kita Pancasila, kemudian budaya-budaya yang sangat banyak dari Sabang sampai Merauke ini bisa kemudian dipahami betul oleh anak-anak generasi muda, dan itu bisa diingat sampai nanti mereka dewasa. Ini adalah satu pesan juga yang disampaikan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa saat ini musisi-musisi Indonesia harapannya ini bisa terus menjaga semangat itu, menyampaikan narasi-narasi terkait dengan cinta tanah air, persatuan, supaya nanti ini juga sampai begitu ke generasi muda yang nanti akan melanjutkan ke generasi-generasi selanjutnya. Tadi juga SBY sempat menyinggung begitu proyek terakhirnya dengan Titi Puspa di usianya yang sudah mencapai 87 tahun ini masih mau bekerja sama dengan hampir sekitar 34 musisi yang di dalamnya ini bercerita tentang bagaimana keresahan-keresahan dan juga harapannya supaya masyarakat ini bisa menjaga lingkungan. Jadi bukan hanya untuk berkarya tentang perasaan cinta saja begitu, tapi juga ini ada pesan-pesan moral yang disampaikan, ada kebangsaan, ada lingkungan, kemudian juga pesan-pesan lain. Ini yang menjadi satu poin, dan ini hal yang hampir disebutkan oleh semua pelayat yang datang dari segala unsur, Bella dan juga saudara, bahwa sosok Titi Puspa ini adalah pengayom, baik itu untuk para pekerja seni, baik itu di tingkat artis-artis begitu ya, ataupun juga untuk halayak yang lebih umum. Jadi harapannya semangat ataupun juga sosok ceria yang selalu dibawa begitu ya, dihadirkan oleh Titi Puspa ini tetap ada di sekitar kita begitu ya, tetap dilanjutkan semangatnya begitu, meskipun mendiang sudah berpulang dan tentu saja kita harapkan mendapatkan tempat terbaik begitu di sisinya. Tapi satu hal yang pasti, pesan-pesan dan juga nilai-nilai yang sudah dibawa dan disampaikan kepada masyarakat selama 87 tahun begitu, beliau ini hidup di dunia, kemudian juga berkarya puluhan tahun, harapannya ini tetap bisa terjaga dan dilanjutkan oleh musisi-musisi yang nantinya saat ini begitu ya masih
berkarya di industri ini. Kemudian juga tadi yang disampaikan, kita juga melihat ada karangan bunga dari sejumlah tokoh, salah satunya juga dari Presiden Prabowo Subianto, tapi karena masih melakukan lawatan begitu ya ke beberapa negara sehingga tidak bisa hadir langsung, tapi ucapan duka ini sudah juga disampaikan lewat media sosial resmi begitu dari Prabowo Subianto, menyebut bahwa Titiek Puspa ini bukan hanya sekedar nama, bukan hanya sekedar manusia, tapi adalah lambang budaya begitu. Jadi harapannya satu, Bella dan juga saudara mendiang bisa istirahat dengan tenang nanti. Kita nantikan prosesnya juga berjalan dengan lancar. Cuaca ini juga nampaknya mendukung begitu ya, mengiringi kepulangan dari Eyang Titiek Puspa ke rumah Sang Pencipta begitu dengan kondisi yang juga cukup baik. Harapannya nanti sampai dengan jam 1.00 waktu Indonesia bagian Barat begitu selesai disolatkan dan dibawa ke pemakaman atau TPU Tanah Kusir, ini juga bisa berjalan dengan baik dan Eyang bisa beristirahat begitu. Itu pesan yang tadi disampaikan oleh para pelayat, kemudian juga yang tertulis di buku tamu begitu. Satu pesan yang tadi sempat saya baca adalah semoga Eyang bisa beristirahat dengan damai setelah sekian puluh tahun memberikan nilai-nilai positif bagi masyarakat Indonesia. Bella. Kita lihat sejak semalam memang banyak sekali para tokoh, juga keluarga, musisi, bahkan pejabat hadir untuk menyampaikan bela sungkawa. Tadi kita lihat ada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga ke sana. Apakah ada informasi atau memang sudah ada yang datang ke sana, para pejabat-pejabat atau tokoh-tokoh lain yang akan tiba di sana, Putu? Tadi selain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga sudah hadir, begitu kami melihat ada tokoh seperti Hairul Tanjung, kemudian juga beberapa diantaranya yang kami lihat adalah Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa ini juga tadi datang dengan istri begitu. Tentu saja kalau di kalangan artis ini banyak sekali, ada Dewa Bujana, kemudian tadi juga ada Hetty Koes Endang yang dari luar kota begitu mendapatkan kabar mendiang Titiek Puspa ini meninggal dunia, ini langsung datang ke Jakarta dan kembali lagi ke luar kota. Jadi artinya ini merupakan kehilangan yang sangat besar begitu dirasakan. Jadi beberapa tokoh tentu saja sudah hadir, dan bagi mereka yang kemudian tidak bisa bertemu begitu ya untuk menyampaikan perpisahan terakhir di rumah duka, ini memilih untuk langsung menuju ke tempat pemakaman umum atau TPU Tanah Kusir untuk menyampaikan pesan terakhirnya. Tadi kami juga mendapatkan informasi sebetulnya ada sempat pengamanan dari tim Wapres begitu ya, atau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikabarkan akan datang, tapi sampai dengan saat ini memasuki pukul 11 lebih 18 menit waktu Indonesia bagian Barat, kami tidak melihat kedatangannya. Apakah nanti datang secara langsung ke TPU Tanah Kusir begitu, ini juga belum ada konfirmasi secara resmi. Tapi satu yang pasti, dari manapun hadir langsung ataupun tidak, doa-doa ini terus mengalir untuk mengantarkan Titiek Puspa pulang ke pangkuannya. Baik, terima kasih atas informasi Anda, jurnalis Kompas TV. Ini Putu Trisnanda langsung dari rumah duka. Selamat bertugas kembali.